Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi trigonometri. Mari kita simak video selengkapnya. Integral fungsi trigonometri ada beberapa bentuk aturan yang dapat digunakan dalam melakukan pengintegralan fungsi trigonometri, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 bentuk aturan yang dapat kita gunakan dalam melakukan pengintegralan fungsi trigonometri. Nah, mari kita bahas satu persatu dari beberapa bentuk ini. Nah, sebelum kita membahas tentang 5 bentuk aturan tadi, perlu kita ingat untuk identitas yang akan kita gunakan di dalamnya, yaitu identitas Pythagoras. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 plus tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X, dan selanjutnya. Dan selain itu kita juga menggunakan dari identitas setengah sudut. Nah, beberapa aturan dari identitas ini akan kita pergunakan dalam bentuk aturan yang tadi. Oke, jenis yang pertama yaitu integral dari sin pangkat n x dx dan integral dari cos pangkat n x dx. Nah, langsung saja ke contohnya. Untuk n ganjil, di sini carilah integral dari sin pangkat 3x dx. Nah, di sini kita ketahui bahwa sin pangkat 3x dx itu bisa kita pecah jadi sin kuadrat x dikalikan sin x. Nah, kita tahu bahwa identitas tadi kan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Maka sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Maka di sini kita ubah menjadi integral dari 1 min cos kuadrat x dikalikan sin x dx. Nah, setelah itu kita kalikan 1 min cos kuadrat x dikalikan dengan sin x. Hasilnya di sini integral dari sin x min cos kuadrat x sin x dx. Nah, setelah itu kita pisah di sini integralnya ya. Jadi integral dari sin x dx dikurangi dari integral dari cos kuadrat x sin x dx. Nah, setelah itu yang ini integral dari sin x dx bisa langsung kita integralkan. Nah, untuk yang ini kita tidak bisa langsung mengintegralkan karena di sini masih terdapat perkalian antara cos kuadrat x dengan sin kuadrat x. Maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu, yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan cara substitusi. Ya, integral substitusi seperti video yang sebelumnya. Jadi di sini kita misalkan cos x-nya sebagai u. Jadi kita misalkan u sama dengan cos x, maka du dx-nya yaitu turunan dari cos x yaitu min sin x. Maka di sini du-nya sama dengan min sin x dx. Maka min du sama dengan sin x dx. Jadi di sini integral dari cos kuadrat x kali sin x dx yaitu sama dengan integral dari min u kuadrat du. Nah, dari sini bisa kita integralkan. Integral dari min u kuadrat du yaitu berarti apa? Min 1/3 U pangkat 3 plus C ya. Nah, kita masukkan U-nya tadi kan cos X, berarti hasilnya adalah min 1/3 cos X pangkat 3.
Nah, kita kembalikan ke sini. Di sini hasilnya integral dari sin X tadi kan min cos X. Terus dikurangi dengan hasil dari ini yaitu min sepertiga cos pangkat 3x. Karena di sini ada min juga, berarti di sini tandanya menjadi plus ya. Berarti di sini hasilnya min cos X plus sepertiga cos pangkat 3x plus C. Nah, itu untuk yang contoh n-nya ganjil. Kemudian untuk jika n-nya genap, di sini saya beri contoh, kita cari integral dari cos kuadrat x dx. Nah, di sini cos kuadrat x-nya kita ubah berdasarkan identitas setengah sudut tadi ya. Cos kuadrat x bisa kita rubah menjadi 1 plus cos 2x per 2. Maka di sini bisa kita jabarkan, di sini integral dari setengah ditambah setengah cos 2x dx. Nah, kita pisah. Di sini integral dari setengah dx ditambah integral dari setengah cos 2x dx. Yang ini bisa kita langsung integralkan, hasilnya yaitu setengah x. Kemudian di sini ditambah, nah integral dari ini yaitu setengah dikalikan dengan 1 per turunan dari yang ini. Jadi turunan dari 2x, maka diturunkan kan jadinya 1 per 2 dikalikan dengan turunan dari ini, turunan dari cos 2x. Cos 2x diturunkan menjadi diturunkan di integral ya, di integral. Jadi yang ini tadi integral dari setengah cos 2x itu di sini hasilnya setengah kalikan dengan 1 per turunan dari yang di sini. Jadi turunan dari 2x berarti kan 2 ya. Berarti di sini 1 per 2. Kemudian dikalikan dengan integral dari cos 2x. Cos 2x diintegral jadinya kan sin 2x plus C. Maka hasilnya adalah setengah x ditambah seperempat sin 2x plus C. Untuk jenis yang kedua yaitu integral dari sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx. Nah, untuk m atau n-nya ganjil, di sini contohnya integral dari sin pangkat 3x dikali cos pangkat min 4x dx. Nah, pertama di sini kita mengubah sin pangkat 3x-nya kita ubah jadi sin kuadrat x dikali sin x. Nah, berdasarkan identitas tadi, sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Maka bisa kita ubah menjadi integral dari 1 min cos kuadrat x dikali cos pangkat min 4 kali sin x. Nah, setelah itu kita kalikan. Ini kita kalikan 1 dikalikan dengan cos pangkat min 4x dikalikan sin x. Hasilnya ini dikurangi 1 kurangi cos pangkat 2x dikali dengan cos pangkat min 4 kali sin x. Hasilnya adalah cos pangkat min 2 x kali sin x. Nah, setelah itu kita hitung dengan integral substitusi biasa. Kita misalkan u-nya menjadi cos x. Jadi du-nya sama dengan min sin x dx. Maka kita peroleh min integral dari u pangkat min 4 du ditambah integral dari u pangkat min 2 du. Maka hasilnya adalah 1 per 3 cos pangkat min 3x min cos pangkat min 1x plus C. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1 per 3 sekan pangkat 3x dikurangi sekan x plus C. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini m dan n-nya sama-sama genap. Di sini integral dari
sin pangkat 2x kali cos pangkat 4x dx. Nah, di sini sin kuadrat x-nya kita ubah menjadi menggunakan identitas setengah sudut. Yang ini juga kita rubah. Nah, untuk konstan koefisiennya bisa kita keluarkan dari integral, kemudian ini kita kalikan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita operasikan hingga semuanya tidak ada yang berbentuk kuadrat ataupun berbentuk perkalian. Nah, di sini kan masih ada kuadrat, berarti bisa kita ubah lagi dari berdasarkan sifat identitas setengah sudut tadi ya. Nah, di sini terus yang ini cos pangkat 3 2x kan bisa kita rubah jadi cos kuadrat 2x dikalikan dengan cos 2x. Cos kuadrat 2x nya jadinya seperti ini dari sifat identitas, cos 2x nya tetap. Nah, kemudian bisa kita kalikan lagi, hasilnya seperti ini. Nah, jadi jika sudah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan substitusi, dengan integral substitusi seperti sebelumnya. Jadi kita usahakan semuanya tidak ada yang dalam bentuk kuadrat pangkat 3 atau yang dalam bentuk perkalian. Nah, setelah semuanya tidak ada yang pangkat dan tidak ada yang perkalian, maka bisa kita integralkan. Dan ini adalah hasil akhirnya. Untuk jenis yang ketiga, untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri dengan bentuk seperti ini, maka kita cukup menggunakan identitas kali berikut ini. Nah, setelah kita ubah menjadi berdasarkan identitas kali, maka kita dapat melakukan integral substitusi seperti biasanya. Untuk contohnya, integral dari sin 2x kali cos 3x dx. Maka di sini kita dapat mengubahnya menjadi setengah dari integral sin jumlah 2x ditambahkan 3x, hasilnya 5x, ditambah sin selisih 2x dikurangi 3x, di sini min x. Nah, integral dari sin min x itu kan sama aja dengan integral dari min sin x. Nah, kemudian di sini dapat kita pisah, jadinya kan setengah dari sin 5 setengah dari setengah integral sin 5x dx ditambah setengah integral dari min sin x dx. Maka hasilnya setengah dari integral sin 5x dx dikurangi setengah integral dari sin x dx. Nah, setelah itu kita integralkan. Di sini integralnya hasilnya kan 1/2. 1/2 dikalikan dengan 1 per turunan dari 5x, yaitu 1/5 dikalikan dengan integral dari sin 5x. Integralnya kan min cos 5x. Maka hasilnya di sini min 1/10 cos 5x. Kemudian dikurangi setengah dikali integral dari sin x. Integral dari sin x kan min cos x. Maka di sini hasilnya plus setengah cos x plus c. Jenis yang keempat, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan identitas dari tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x min 1 atau kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x min 1. Nah, ini sebagai contohnya, integral dari kotangan pangkat 4x, maka kita ubah menjadi kotangan kuadrat x dikalikan dengan, nah, yang kotangan kuadrat x nya kita ubah jadi ini.
kosekan kuadrat min 1. Nah, kemudian dari sini kita kalikan, lalu bisa kita pisah, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk jenis yang kelima, ini caranya hampir sama ya seperti yang tadi. Jadi kita ubah di sini untuk n-nya genap. Di sini contohnya sekan pangkat 4 ya. Nah, di sini kan sekan pangkat 4-nya bisa kita ubah jadi sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Nah, sekan kuadratnya kita ubah menjadi dari sifat identitas tadi. Kemudian kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk yang m-nya ganjil, n-nya sembarang, di sini itu sama, jadi kita ubah tan kuadrat x kali tan x, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal ini, atau bisa juga dari buku kalkulusnya, dari buku paketnya. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.